left on your light. 20 p.m. Outer temperature is currently 8. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita akan membahas film fiksi ilmiah berjudul Fifth Element yang dirilis tahun 1997. Film ini berkisah tentang keberadaan 4 batu yang merupakan perlambangan dari 4 elemen, yaitu air, api, udara, dan tanah. Keempat batu tersebut merupakan senjata rahasia yang sengaja disimpan di bumi oleh ras alien guna menghancurkan sosok jahat yang akan bangkit setiap 5.000 tahun sekali untuk menghancurkan alam semesta. Namun untuk menyempurnakan dan mengaktifkan senjata tersebut dibutuhkan elemen kelima yang selama ini juga disimpan di suatu lokasi rahasia di planet bumi. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang profesor arkeolog bernama Pakoli sedang melakukan penelitian di sebuah kuil terbengkalai di tengah gurun Mesir pada tahun 1914 yang menemukan sebuah prasasti berupa gambar dan tulisan kuno yang jika diterjemahkan berisi tentang ramalan kiamat alam semesta. Ramalan tersebut mengatakan setiap 5.000 tahun sekali ketika ada 3 planet mengalami gerhana secara bersamaan, maka pintu lubang hitam akan terbuka, mengeluarkan sosok jahat yang akan menebar teror ke seluruh penjuru alam semesta. Beruntungnya, prasasti itu juga menyebut ada suatu cara untuk menghentikannya, yaitu dengan sebuah senjata yang terdiri dari 4 batu alam semesta yang merupakan perlambangan dari elemen air, api, udara, dan tanah. Namun di antara 4 batu elemen tersebut terdapat satu elemen tambahan yang tergambar persis di tengah-tengah keempatnya. Yang sayangnya Profesor Pakoli tidak menemukan petunjuk apapun tentang elemen tersebut. Tapi jika diperhatikan, elemen kelima digambar dalam bentuk wujud manusia. Apakah mungkin dia ini adalah seorang avatar yang bisa mengendalikan 4 elemen alam semesta? Tapi Profesor meyakini kalau elemen kelima tersebut adalah kunci untuk mengaktifkan senjata tersebut. Seorang imam atau pendeta yang selama ini menjaga kuil tersebut diam-diam mengawasi Profesor. Tapi sepertinya ia nggak senang mendengar Profesor berhasil memecahkan sebagian dari rahasia prasasti yang tertulis di dinding kuil tersebut. Lalu imam masuk ke dalam menawarnya segelas air karena melihat si Profesor begitu kelelahan, yang sebenarnya sudah ia campur dengan sianida. Tapi si Profesor menolak lalu membuang air dalam gelas tersebut. Ia baru saja berhasil memecahkan rahasia besar yang akan menentukan masa depan manusia. Masa iya cuma disuruh minum air? Lalu ia meminta Billy, asistennya, mengambil sebotol amer untuk bersulang. Sementara itu, di luar angkasa, sebuah pesawat alien bergerak memasuki atmosfer bumi lalu mendarat persis di depan kuil. Terlihat rombongan alien bertubuh robot yang disebut dengan ras Mondosiawan keluar dari dalam pesawat lalu masuk ke dalam kuil mendekati Profesor. Are you German? Profesor bertanya apakah mereka tentara Jerman. Alien bertubuh robot itu pun menggelengkan kepala. Di luar dugaan, imam dan para alien tersebut ternyata sudah saling mengenal. Karena imam dan generasi sebelumnya adalah manusia terpilih yang diberi tugas untuk menjaga kuil ini dari tangan manusia jahat. Tujuan mereka datang ke sini sebenarnya bukan untuk memarahi imam setelah membiarkan Profesor itu mengetahui rahasia besar kuil ini, melainkan untuk mengambil kemudian memindahkan batu elemen ke tempat yang lebih aman, yang dikarenakan perang besar akan segera datang. Jadi mereka memutuskan akan membawa kelima elemen tersebut keluar dari planet bumi. It's not safe on Earth anymore. Lalu salah satu dari mereka mengeluarkan anak kunci, kemudian membuka pintu rahasia di mana senjata rahasia tersebut disimpan. Akan tetapi mereka tidak bisa membiarkan Profesor itu tahu lebih banyak lalu membuatnya pingsan. Setelah itu, keempat batu elemen serta elemen kelima yang mereka segel dalam sebuah sarkofagus dibawa masuk ke dalam pesawat angkasa. Pemimpin alien itu memberitahu kalau perang besar akan terjadi sekitar 300 tahun ke depan, sesuai dengan ramalan yang tertulis di dinding kuil. Akan tetapi, para pengikut kegelapan sudah menyebar pasukan ke seluruh alam semesta untuk mencari keberadaan senjata tersebut. Dan tentunya memindahkannya ke tempat yang lebih aman adalah pilihan terbaik.
Di luar, Billy melihat sang profesor tak berdaya, lalu mengacungkan senjata ke arah pemimpin alien karena ia mengira dia telah membunuhnya, padahal cuma dibuat pingsan. Imam meminta Billy menurunkan senjata karena mereka adalah teman dan bukan musuh. Tapi karena kurang berhati-hati, Billy kesandung dan tanpa sengaja menekan pelatuk yang membuat pintu rahasia kembali menutup. Imam meminta pemimpin bergegas keluar, jika tidak ia akan terperangkap di dalam. Tapi sayangnya pintu itu menutup lebih cepat. Pemimpin kemudian meminta Imam meneruskan informasi perang besar kepada generasi imam selanjutnya, agar manusia bersiap menghadapi perang besar, kemudian memberikan sebuah anak kunci. Imam kemudian berjanji kalau ia akan meneruskan informasi penting ini kepada anak cucunya hingga 300 tahun ke depan, sambil menunggu kedatangan mereka kembali. 300 tahun kemudian, atau tepatnya sekitar tahun 2214, manusia telah mengalami kemajuan peradaban yang sangat pesat. Kemudian di suatu tempat terjadi peristiwa langka, yaitu gerhana pada 3 planet secara bersamaan, yang artinya ramalan kiamat alam semesta akan segera terwujud. Lalu di sebuah kapal angkasa militer, mereka mendeteksi ada sebuah objek hitam misterius berada di sekitar planet Jupiter. Benda itu kemudian meledak lalu berubah menjadi planet hitam menyala. Jenderal segera melaporkan temuannya tersebut pada Presiden Federasi yang saat ini berada di markas bumi. Jenderal juga memberitahu kalau dia sudah mengirim tim untuk meneliti objek tersebut. Akan tetapi, peralatan yang mereka miliki tidak mampu mengenali unsur ataupun mengetahui asal-usul benda tersebut. Kabar buruknya, jalur lintasan objek tersebut diperkirakan akan memotong orbit bumi. Dan sebagai langkah antisipasi, Jenderal meminta izin Presiden untuk menghancurkannya. Alright then, Stetter. Mr. President. Presiden menyetujuinya, namun tiba-tiba seorang astrofenomenom bernama Vito berkata kalau menembak benda itu dengan senjata nuklir bukan solusi tepat. Objek misterius tersebut lahir dari sesuatu yang jahat, memiliki kecerdasan, dan menembaknya hanya akan membuatnya menjadi lebih kuat. Dan benar saja, sesaat sebelum militer menembaknya, planet tersebut memadatkan permukaan, seolah mengetahui kalau dirinya akan mendapat serangan. Dan ketika rudal-rudal yang ditembakkan menghantam permukaannya, diameter planet itu membesar hingga berlipat-lipat. Usut punya usut, Vito ini ternyata adalah seorang imam, keturunan langsung dari imam sebelumnya. Jadi, selain dia sudah mengetahui ramalan itu akan segera terjadi, Vito juga mengetahui kalau senjata biasa tidak akan mempan terhadapnya. Celakanya, diameter dari planet hitam itu terus membesar, lalu muncul semburan api raksasa menelan kapal angkasa tersebut. Scene kemudian pindah ke sosok lelaki bernama Dallas. Dia adalah mantan anggota militer berpangkat mayor yang kini menjadi seorang supir taksi demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lalu sahabat lamanya yang bernama Finger menelpon ingin mengajaknya kumpul-kumpul nanti malam. Ia juga menasihati Dallas agar sering keluar untuk bersosialisasi atau sekedar berkenalan dengan seseorang untuk dijadikan pendamping hidup, daripada hanya mengurung diri di dalam apartemen yang kotor yang justru bisa merusak kesehatannya. Tak lama berselang, seseorang mengetuk pintu kamar, dan saat membuka pintu, seseorang itu malah menodongkan senjata hendak memeras Dallas. Tapi orang itu nggak tahu kalau Dallas adalah mantan prajurit. Dallas balik menodongkan senjata lalu meminta orang itu berjoget-joget seperti orang gila. Singkat cerita, Dallas mengambil mobil taksinya mulai mencari penumpang. Di era masa depan ini, melihat mobil terbang adalah hal biasa. Tapi meski begitu, bukan berarti tidak ada kemacetan yang disebabkan saking banyaknya mobil terbang di mana-mana. Bahkan karena sering ugal-ugalan, Dallas beberapa kali mendapat tilang. Asisten mengemudi memperingatkan jika Dallas kehilangan poin lagi, maka SIM miliknya akan dicabut. You have 48 hours. Sementara itu di markas, Vito menunjukkan buku ramalan kepada Presiden. Sosok jahat tersebut muncul setiap 5.000 tahun sekali dengan tujuan memusnahkan kehidupan. Waktu yang mereka miliki hanya 48 jam sebelum bumi hancur untuk selamanya. Hanya ada satu cara untuk menghentikan kejahatan tersebut, yaitu senjata pamungkas yang saat ini diamankan oleh ras alien Mondosawan. Senjata tersebut berupa 4 batu elemen alam semesta serta elemen kelima yang ia yakini sebagai prajurit tertinggi yang nantinya akan mengaktifkan keempat elemen tersebut. Buku itu menunjukkan ketika kejahatan datang, keempat batu tersebut akan memancarkan cahaya kreativitas, menerangi kegelapan serta menghancurkan kejahatan. Sir,
There's a Mondochiwan spaceship at the frontier requesting permission to enter our territory. Setelah mendengar penjelasan dari Imam Vito, Presiden sepakat untuk melakukan pertemuan dengan alien Mondosiawan. Akan tetapi, saat para Mondosiawan memasuki perbatasan, mereka diserang ras alien Mangalore yang menyebabkan kapal angkasa tersebut hancur berantakan. Yang ternyata dalang dari penyerangan tersebut adalah atas perintah seorang manusia bumi bernama Zorg yang menginginkan peperangan demi kepentingannya sendiri. Presiden memerintahkan evakuasi, namun sayangnya tidak ada satupun dari alien Mondosiawan yang selamat, selain satu benda misterius yang mereka temukan di dalam sarkofagus lalu membawanya ke markas bumi. This is a normal human DNA. Setelah dilakukan penelitian, para ilmuwan menyebut kalau benda itu mengandung sel kehidupan dan susunan DNA yang sama dengan manusia, namun memiliki komposisi DNA yang melimpah dengan pengetahuan genetika tidak terbatas. Jika manusia utuh memiliki 40 kelompok memo DNA, benda tersebut memiliki 200.000 kelompok memo. Jumlah yang sangat luar biasa hanya untuk satu potongan tubuh berukuran kecil. Lalu mereka membawa benda itu ke laboratorium, kemudian menggunakan alat rekonstruksi DNA, mereka melakukan restorasi penuh pada potongan tubuh tersebut kembali ke dalam bentuk sempurna. Dan setelah proses rekonstruksi selesai, muncullah seorang wanita dari potongan tubuh tersebut. Setelah tertidur selama ribuan tahun, wanita itu tampak kebingungan mendapati dirinya berada di dalam peti kaca. Wanita itu terdengar seperti meminta tolong, tapi dalam bahasa kuno yang tidak dimengerti. Jenderal mendekatinya untuk mendengar lebih jelas perkataannya. Tapi di luar dugaan, wanita itu ternyata sangatlah kuat, lalu menjebol kaca kemudian menghantam jenderal hingga pingsan. Wanita itu kemudian menjebol tembok lalu kabur keluar gedung melalui lubang ventilasi udara. Di luar, aparat kepolisian mengepung. Karena takut ditangkap, wanita itu pun nekat loncat dari atas gedung. Beruntung, taksi yang sedang dikemudikan Dallas lewat di bawahnya dan wanita itu pun selamat karenanya. Tak lama kemudian, para polisi berdatangan lalu meminta Dallas menyerahkan penumpang gelap tersebut, tapi wanita itu menangis meminta tolong. Karena Dallas ini orangnya gak tegaan, ia pun lebih memilih membawa wanita itu menjauh dari kepungan polisi. Kejar-kejaran pun terjadi. Beruntung Dallas terbiasa ugal-ugalan, jadi dia dengan mudah melarikan diri. Cornelius. Sesaat sebelum pingsan, wanita itu menyebut nama Vito Cornelius. Karena bingung tidak tahu apa yang harus ia lakukan pada wanita itu, Dallas mencari alamat Imam Vito. Setelah sampai di kediamannya, Vito pun bingung karena merasa tidak kenal dengan wanita tersebut. Tapi setelah melihat tato di pergelangan tangannya, Vito menyadari kalau wanita itu adalah prajurit tertinggi alias elemen kelima lalu jatuh pingsan. Hey! Who are you? Sadar dari pingsannya, Dallas bertanya pada Vito apa dia mengetahui siapa keluarganya. Gara-gara wanita itu, ia dikejar-kejar polisi dan taksinya rusak. Ditambah sepanjang perjalanan dia berbicara dengan bahasa alien. Dallas berharap keluarganya mau memberi ganti rugi. He's a she. You noticed that, huh? Vito meminta Dallas tidak bersikap kurang ajar. Wanita ini lebih berharga dari apapun yang ada di dunia ini dan dia adalah kunci keselamatan alam semesta. Dallas tentu saja tidak mengerti maksud ucapannya. Tapi yang jelas wanita itu memiliki paras yang lumayan manis dan siapa tahu dia bisa lebih dekat lalu menjadikannya kekasih. Vito buru-buru ganti baju. Sebagai seorang penjaga, dia harus berpenampilan sopan di hadapan prajurit tertinggi. Sementara Dallas sibuk mencoba membangunkan si wanita tapi nggak bangun-bangun. Saking gregetnya, Dallas malah mencium wanita tersebut. Tiba-tiba saja wanita itu terbangun lalu menodongkan senjata ke arahnya. Dallas mencoba mengingatkan kalau dia adalah supir taksi yang menyelamatkannya. Lalu bertanya sebenarnya siapa namanya dan dari mana asalnya. Wanita itu ternyata memiliki nama yang sangat panjang tapi biasa dipanggil Lilo. Shorter name? Lilu. Dan ketika melihat Imam Vito dengan sebuah anak kunci di tangannya, Lilo tersenyum karena akhirnya ia bertemu dengan orang yang ia cari. Vito kemudian meminta Dallas pulang ke rumah karena Lilo harus beristirahat dan tidak bisa diganggu untuk sementara waktu. Learning our history. The last 5,000 years.
Setelah itu, Vito menunjukkan arsip digital pengetahuan agar Lilo bisa mempelajari sejarah manusia selama 5.000 tahun ke belakang, seperti mempelajari bahasa ataupun perkembangan peradaban manusia. Yan. Good. Ikan. Lalu Vito bertanya, apakah Lilo mengetahui di mana keempat batu elemen disimpan? Lilo menjawab, batu itu disimpan di suatu tempat dan ia tahu di mana mereka harus mencarinya. Sementara di kediaman Zork, terlihat rombongan alien menggelor yang dipimpin oleh alien bernama Agno terlihat membawa sebuah peti. Mereka adalah alien yang menyerang kapal Mondosawan sebelumnya. Jadi sebenarnya para alien tersebut sengaja disewa Zork untuk mencuri 4 batu elemen dan sebagai gantinya Zork akan memberi mereka senjata canggih. Rocket launcher? Tapi rupa-rupanya setelah peti itu dibuka isinya kosong. It's empty. Mulai terjadilah perdebatan di antara mereka. Zork merasa ditipu, sementara alien menggelor bersikukuh bahwa mereka tidak membuka kotak itu selama perjalanan. One or two or three, but four stones. Zork kemudian keluar ruangan. Ia ingin memikirkan cara lain mendapatkan batu itu, lalu menyuruh alien menggelor mencoba senjata baru mereka. Dan ternyata sebagian besar senjata yang diberikan kepada alien menggelor hanyalah mainan. Dan salah satu dari senjata itu adalah bom. Lalu Zork meminta anak buahnya menemukan Vito. Batu itu pasti ada padanya. Sementara di rumah Vito, Lilo memberitahu bahwa saat kapal Mondosawan diserang, mereka hanya membawa dirinya. Dan keempat batu elemen itu disembunyikan di sebuah tempat di planet Floston. Got it. Everything here we need to know about Floston Paradise. Di luar dugaan, anak buah Zork datang ke rumah lalu membawa Vito ke markas Zork. Untungnya Lilo lagi asik makan di lantai bawah, jadi ia selamat karenanya. Saat bertemu dengan Zork, Vito ingat kalau dia pernah datang ke rumahnya, bertanya soal batu dan mengaku sebagai pedagang seni. Dan selama ini Zork diam-diam mempelajari serta mengamati gerak-gerik Vito yang memiliki hubungan khusus dengan alien Mondosawan. Tujuan Zork menginginkan batu tersebut nggak lain adalah agar mereka tidak menggunakan senjata itu untuk menghancurkan kejahatan. Pada mulanya dunia ini terbentuk dari kehancuran dan kekacauan, tapi kini semua begitu damai dan membosankan. Bayangkan jika sesuatu terjadi pada dunia yang damai ini, maka orang-orang akan menjadi sibuk. Masing-masing dari mereka akan berlomba-lomba menjadi orang yang paling berguna. Dunia akan menjadi lebih hidup. Teknisi, insinyur akan mendapatkan pekerjaan guna memberi makan pada anak-anak mereka. Roda ekonomian pun akan berputar dengan lebih baik. Dan begitulah seharusnya dunia bekerja. Ada kedamaian, ada juga kejahatan, dan keduanya akan saling melengkapi satu sama lain. You and I are in the same business. Ketika minum, Zork tidak melihat ada sebiji ceri di dalam gelasnya yang membuatnya tersedak dan kesulitan bernafas. Lalu Vito bertanya, bagaimana cara ia menghadapi kehancuran nantinya jika kejahatan semakin meluas di luar batas yang bisa ia kendalikan. Menyelamatkan diri sendiri saja kesulitan, apalagi menangani kiamat di depan mata. Lalu Vito menepuk punggungnya agar biji di dalam tenggorokannya keluar. Karena pertolongannya tersebut, Zork berhutang nyawa padanya. Dan sebagai imbalannya, ia akan membebaskan Vito. Zork kemudian meminta anak buahnya mencari keberadaan batu tersebut dan ia harus mendapatkannya dalam waktu 1 jam ke depan. Sementara itu, di luar angkasa, pihak militer terus-terusan mengirim satelit ke planet hitam tersebut guna mencari tahu sebenarnya apa yang ada di dalamnya. Namun sayangnya, semua satelit ditelan hingga tak tersisa. Tanpa mereka ketahui, anak buah Zork diam-diam mengintai markas Federasi menggunakan robot kecoa. Mereka menguping pembicaraan presiden yang sebelumnya mendapat informasi dari Vito. Kalau ternyata keempat batu elemen tersebut disembunyikan di planet Floston dan dipercayakan pada seorang diva bernama Plava Laguna. Lalu presiden meminta agar mereka melakukan operasi ini secara diam-diam dengan mengirim seseorang pergi ke sana untuk mendapatkan batu-batu tersebut. Secara kebetulan, diva Plava Laguna akan melangsungkan konser amal yang hanya bisa ditonton oleh mereka yang terpilih, salah satunya melalui undian. Jika mereka menyamar menjadi penonton, maka operasi ini akan jauh lebih mudah dilakukan. Nah, singkat cerita, seseorang yang ditunjuk untuk menjalankan misi tersebut adalah Dallas. Selain berpangkat mayor, Dallas adalah pasukan elit khusus, serta ahli menggunakan persenjataan dan pesawat ruang angkasa. Jadi dia adalah orang yang paling cocok menjalankan tugas tersebut.
Namun hanya para tamu undangan konser amal saja yang bisa pergi ke planet tersebut. Jadi pihak militer sengaja mencurangi undian agar Dallas memenangkan tiket undian menuju planet Floston untuk 2 orang. Namun gak lama kemudian, Dallas dikejutkan kehadiran Lilo di depan pintu kamarnya. Dallas meminta jenderal dan yang lain masuk ke lemari penyimpanan. Calon istrinya tiba-tiba berkunjung dan dia sangat membenci militer. Jadi sebaiknya jenderal dan yang lain bersembunyi. Akan tetapi, kedatangan Lilo tersebut hanyalah umpan. Vito mendadak muncul lalu menodongkan senjata agar Dallas memberikan 2 tiket undian perjalanan menuju Floston. Tiba-tiba terjadi keributan di luar. Rombongan polisi berdatangan hendak menangkap Dallas atas tuduhan palsu pencurian uranium yang dilakukan anak buah Zorg. Untungnya mereka salah menangkap orang, yang dikarenakan Lilo sebelumnya sengaja menukar nama pintu kamar Dallas dengan kamar sebelahnya. Tapi tanpa Dallas sadari, Vito mengambil 2 tiket undian lalu memukul Dallas dari belakang hingga pingsan. Dallas yang awalnya ingin menolak misi pergi ke Floston terpaksa menerimanya demi mengejar Vito dan Lilo. Mereka tidak bisa dibiarkan pergi sendiri karena mungkin perjalanan tersebut akan sangat berbahaya. Sampai di bandara, Vito meminta muridnya yang bernama David menggunakan paspor palsu atas nama Dallas untuk pergi ke Floston. Vito nggak bisa menemani Lilo pergi ke Floston karena ia terlihat lebih tua daripada usia Dallas. Dan pihak bandara pasti mencurigainya. Misi ini sebenarnya cukup sederhana, yaitu menemui Diva Plavalaguna kemudian membawa 4 batu elemen yang ada pada dirinya. Akan tetapi, Dallas tiba-tiba datang saat mereka berdua selesai check-in. Petugas itu menjadi bingung mana Dallas yang asli. Dallas berkata kalau David ini sengaja ia suruh untuk membantunya check-in. Tadi ia sedang dalam perjalanan dan khawatir terlambat ketinggalan pesawat. Ia juga menjelaskan kalau wanita di sampingnya adalah istrinya. Mereka baru saja menikah dan ingin berbulan madu di planet Floston. She's on the plane with Mr. Dallas. David kemudian menemui Vito. Ia memberitahu kalau Dallas tiba-tiba datang dan pergi bersama Lilo. Vito tentu saja panik. Mau nggak mau, ia harus mencari cara bagaimana naik pesawat yang ditumpangi Dallas dan Lilo. Lalu ia memberikan kunci kuil kepada David dan memintanya menunggu kedatangan mereka. Gak lama setelah Dallas dan Lilo masuk pesawat, korban salah tangkap polisi dan anak buah Zorg datang hendak melakukan check-in atas nama Dallas. Mereka tidak tahu bahwa Dallas yang sebenarnya sudah masuk ke dalam pesawat. Petugas bandara curiga lalu melakukan scanning yang ternyata mereka berdua adalah alien Mangalore yang sedang menyamar. Petugas itu pun memanggil bantuan polisi untuk menangkap mereka berdua. Dallas. Corbin Dallas. That's me. Dan lagi-lagi datang anak buah Zorg mengaku-ngaku kalau dia adalah Dallas. Petugas itu menjadi jengkel lalu mengaktifkan sistem keamanan otomatis. Sementara di parkiran, Vito berhasil menyusup masuk ke dalam pesawat, lalu sembunyi di ruang kargo untuk menghindari petugas. Lalu di dalam, Dallas memberitahu Lilo, jika ia tidak menyusulnya, bisa saja Lilo dalam bahaya besar. Misi ini sangat penting, jadi ia meminta agar Lilo selalu bersamanya. Akan tetapi, Lilo balik meminta agar Dallas berhati-hati. Dallas sebelumnya memang tidak mengetahui kalau Lilo ini adalah elemen kelima, yang nantinya akan menyelamatkan peradaban manusia. Jadi bukan Dallas yang akan melindunginya, tapi Lilo yang akan melindunginya. Meski agak kurang paham dengan perkataannya, Dallas setidaknya lega kalau Lilo bisa bahasa Inggris dalam waktu yang singkat. Me, Fifth Element. Di tempat lain, anak buah Zorg menghubungi pimpinannya tersebut. Ia memberitahu kalau penyamarannya gagal dan ia terlambat naik pesawat. Zorg pun sangat marah, lalu meledakkan bom yang selama ini tertanam di tubuhnya, bertepatan dengan pesawat tersebut mengangkasa. Sementara di luar angkasa, militer mendeteksi sinyal radio keluar dari planet hitam tersebut. Tapi sinyal itu bukan ditujukan untuk mereka, melainkan kepada Zorg, yang ternyata panggilan tersebut berasal dari sosok kegelapan yang bernama Mr. Shadow. Ia mempertanyakan apakah Zorg sudah mendapatkan keempat batu tersebut. Zorg berkata kalau ia akan mendapatkan batu itu tapi dengan syarat bayarannya naik 3 kali lipat.
Bernegosiasi dengan kegelapan sebenarnya bukan pilihan yang bijak. Hanya mendengar suaranya saja darah mengucur dari kepalanya. Lalu di tempat lain, pesawat angkasa yang ditumpangi Dallas selesai melakukan warp lalu mendarat di planet Floston Paradise. Mereka menuju sebuah hotel mewah yang berbentuk kapal angkasa raksasa di mana pertunjukan amal sang diva dilangsungkan. Semua penumpang disambut meriah bak selebriti, lalu diantar menuju kamar di mana mereka akan beristirahat. Mereka juga sudah menyiapkan baju resmi untuk para tamu undangan, jadi Dallas nggak perlu repot-repot belanja pakaian. Kemudian di sebuah lorong terlihat diva Plava Laguna berjalan dikawal beberapa petugas yang membawa sebuah peti lalu menyimpan peti itu di dalam kamar sang diva. Untuk beberapa saat sang diva memperhatikan lorong, seakan menyadari keberadaan Lilo, lalu meminta pengawalnya menyampaikan pesan kepadanya. Pengawal itu mengatakan kalau sang diva senang dengan kedatangannya di tempat ini. Ia akan memberikan keempat batu itu setelah konser selesai. Jadi ia meminta Lilo bersabar dan tetap berada di planet ini. Akan tetapi, tanpa sepengetahuan Dallas dan penyelenggara, mereka kedatangan tamu gak diundang yang gak lain adalah para alien Mangalore. Dan setelah Ruby menunjukkan Dallas tempat duduknya, acara pun dimulai. Diva Plava Laguna ternyata adalah ras alien berwarna biru. Meski begitu, semua orang terpesona dengan lantunan lagunya yang menyayat hati, seakan alam semesta ini tak berumur panjang. Kemudian di anjungan, Kapten diberitahu ada pesawat angkasa mendekat meminta izin berlabuh yang gak lain adalah Zorg. Sementara di kamar, para alien Mangalore membunuh pengawal sang diva, kemudian mencuri peti berisi 4 batu elemen. Tanpa sengaja, Lilo melihat mereka dan seketika ingat bahwa mereka adalah alien yang menyerang pesawat manusiawan dan dirinya. Berkat pengetahuan bela diri yang ia pelajari sebelumnya dan amarah yang memuncak, Lilo masuk kamar lalu menghajar para penjahat tersebut. Akan tetapi, ketika sudah mengalahkan mereka, Zorg tiba-tiba muncul lalu menembaki Lilo. Lilo terpaksa melempar peti itu untuk mengalihkan perhatiannya. Zorg menembakinya lalu meminta pasukan Mangalore-nya menginvasi hotel. Tembakan membabi buta yang dilakukan Zorg melukai Lilo hingga menembus panggung, kemudian mengenai sang diva yang membuatnya jatuh tersungkur. Setelah mendapatkan apa yang ia cari, Zorg memasang bom yang akan meledak dalam waktu 20 menit ke depan. Melihat sang diva sekarat, Dallas buru-buru menutup luka tersebut. Dan ketika Plava Laguna melihatnya, ia mengerti kalau Lilo datang bersamanya. Plava memberitahu kalau Lilo adalah elemen kelima yang akan menyelamatkan alam semesta. Tapi Lilo terlihat lebih lemah dari yang ia kenal sebelumnya, dan Dallas harus membantunya. Mendengar perkataannya, barulah ia mengerti kenapa Lilo terlihat berbeda dan mengatakan hal-hal aneh sebelumnya. Di sisi lain, ia juga mendapat perintah militer untuk mencari 4 batu elemen yang akan digunakan untuk menghancurkan kejahatan. Plava memberitahu kalau 4 batu elemen tersebut selama ini disimpan di dalam tubuhnya. Namun gak lama kemudian, sang diva meninggal dunia. Dallas kemudian mengambil 4 batu tersebut dari dalam tubuhnya, lalu meminta Ruby menyimpannya. Sementara ia akan keluar menghabisi para alien Mangalore. Sementara Zorg yang berhasil mendapatkan peti yang ia inginkan buru-buru terbang keluar angkasa. Tapi sialnya peti itu ternyata kosong. Untuk kedua kalinya Zorg tertipu. Dengan rasa penuh amarah, Zorg pun kembali ke kapal. Karena jumlah pasukan Mangalore lebih banyak, Dallas terpaksa mundur dan sialnya mereka malah berhasil menyandera Vito. Aknot, si pemimpin Mangalore, meminta negosiasi. Mereka akan membebaskan sandera jika mereka menggantinya dengan sejumlah uang. Tapi Dallas malas bernegosiasi dengan alien. Dan di saat Aknot lengah, Dallas memanfaatkan keadaan tersebut untuk menembak kepalanya. Karena Aknot tewas, tidak ada satupun dari pasukan Mangalore itu berani macam-macam. Vito kemudian meminta maaf pada Dallas karena sudah salah menilainya. Lalu mereka mencari Lilo dan menemukannya dalam keadaan terluka. Tapi tanpa sengaja, Ruby melihat timer bom waktu yang sebentar lagi akan meledak. Alarm pun dibunyikan, perintah evakuasi darurat diberlakukan. Dan bersamaan dengan hal tersebut, Zorg malah kembali ke hotel. Ia masih belum menyerah mencari 4 batu elemen tersebut. 1 menit menjelang ledakan, semua penumpang berhasil dievakuasi.
Tapi rombongan Dallas malah nggak kebagian pesawat penyelamat. Lalu mereka melihat pesawat Zorg dalam keadaan terbuka dan mereka akhirnya terbang menggunakan pesawat tersebut. Sementara Zorg kembali ke kamar sang diva untuk mencari batu tersebut, lalu ia melihat 15 detik lagi bom akan meledak. Untungnya Zorg itu punya alat untuk menghentikan timer bom tersebut. 5. Akan tetapi, pasukan Mangalore yang sudah berputus asa karena pemimpin mereka tewas mengaktifkan bom bunuh diri sebagai bentuk penghormatan atas perjuangan mereka selama ini. Dan 5 detik kemudian, kapal angkasa raksasa tersebut meledak menewaskan Zorg dan pasukan Mangalore. Pihak militer kemudian memberitahu presiden kalau Dallas dan rekan-rekan berhasil mendapatkan kelima elemen. Mereka pun merayakan keberhasilan Dallas. Di perjalanan, Dallas berkata kalau sang diva menitipkan Lilo untuk ia jaga. Lilo bertanya kenapa manusia bertingkah aneh, padahal mereka berasal dari ras yang sama. Tapi kenapa malah saling ingin menghancurkan? Dallas berkata masih banyak hal yang belum ia ketahui tentang manusia. Mungkin butuh waktu untuk memahami kenapa manusia memiliki sifat yang buruk. Kembali ke markas, salah satu ilmuwan mendeteksi kalau planet api tersebut tiba-tiba bergerak menuju bumi dengan kecepatan tinggi. Mereka hanya punya waktu 2 jam sebelum bumi hancur untuk selamanya. Kabar itu pun segera diberitahukan kepada Dallas yang kemudian menyalakan warp menuju bumi. Tujuan mereka adalah kuil di awal film, satu-satunya tempat di mana mereka bisa mengaktifkan kelima elemen tersebut. Sampai kuil, Vito dan yang lain menempatkan 4 batu tersebut ke tempatnya masing-masing. Tapi mereka nggak tahu bagaimana cara mengaktifkannya meski Lilo ada di sana. Dallas mencoba menerka apakah mungkin batu elemen tersebut harus dinyalakan sesuai dengan unsur pembentuknya. Water for water, fire for fire, earth for earth. Go, now! Lalu ia meminta yang lain melakukan hal yang sama. Air dengan air, tanah dengan tanah, dan api dengan api. Tapi giliran batu api, Ruby kebingungan bagaimana cara menyalakannya. Untungnya, Dallas masih menyimpan korek api di kantongnya dan keempat batu tersebut pun akhirnya berhasil diaktifkan. Yang terakhir adalah Lilo, elemen kelima untuk menyalakan senjata tersebut. Akan tetapi, Lilo malah mengurungkan niatnya untuk membantu manusia. Sejarah mencatat bahwa manusia sudah terlalu banyak melakukan kejahatan, seperti tindakan korupsi yang merajalela, agama dijual untuk mencari uang, hukum hanya berlaku untuk rakyat kecil, banyak pemimpin yang suka mengingkari janjinya. Kejahatan-kejahatan tersebut sangat merusak, bahkan lebih kejam dari pembunuhan. Dallas pun mencoba membujuknya. Tidak semua manusia itu jahat, sebagian dari mereka tumbuh karena cinta dan kasih sayang. Seperti rasa cintanya kepada Lilo. Tanpa rasa kepedulian, tentunya manusia sudah punah sejak ribuan tahun yang lalu. Masih banyak yang pantas diselamatkan dibanding dengan mereka yang suka melakukan kehancuran. Lilo pun akhirnya mengerti dan akhirnya ia mau mengaktifkan senjata itu untuk menghancurkan planet kegelapan tersebut. Planet itu kini menjadi bebatuan hitam yang melayang-layang di dekat orbit bumi. Dan inilah alasan kenapa di masa depan bumi punya 2 satelit alami. Singkat cerita, Dallas dan Lilo dibawa ke laboratorium untuk diketahui apakah ada efek samping penggunaan senjata pada mereka berdua. Gak lama kemudian, Presiden Federasi berkunjung yang ingin bertemu dengan 2 pahlawan bumi. Tapi ternyata mereka berdua sedang asik-asik di dalam lab dan akhirnya film pun selesai. Not ready. Secara keseluruhan, film ini tuh berjalan lurus, punya ending yang jelas, nggak seperti rata-rata film fiksi ilmiah lain yang punya ending menggantung. Jadi mungkin nggak banyak yang perlu dibahas di akhir video. Namun yang pasti, kejahatan dari kegelapan akan muncul 5.000 tahun kemudian di saat 3 planet mengalami gerhana secara bersamaan. Dan untuk mengetahui apa yang akan terjadi 5.000 tahun kemudian, teman-teman bisa mengulang video ini dari awal. Kira-kira cara menghentikan kejahatannya tuh mirip-mirip. Ngumpulin 4 batu elemen, lalu elemen kelima mengaktifkan senjata tersebut. Itulah alur film elemen kelima. Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.